Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kali ini saya akan menyajikan sosialisasi dan penerapan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kalasan dan semua Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati SMA Negeri 1 Kalasan. Terima kasih atas waktunya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan atau mensosialisasikan kegiatan program guru penggerak. Baik, saya akan segera mulai saja untuk sosialisasi program guru penggerak, utamanya adalah untuk materi pendidikan guru penggerak. Jadi bukan programnya tetapi lebih kepada materinya. Program pendidikan guru penggerak ini merupakan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar untuk memperkuat tujuan pendidikan nasional yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tadi. Ya, jadi pendidikan guru penggerak ini, kemudian sekolah penggerak itu berdiri sendiri, namun merupakan serial dari kebijakan Merdeka Belajar. Adapun pendidikan guru penggerak ini bertujuan untuk menyiapkan guru yang mampu menjadi agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu guru semua perlu mengetahui bahwa kebijakan Merdeka Belajar itu arahnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang kedepannya inilah yang akan kita wujudkan melalui serial Merdeka Belajar, yaitu melalui sekolah penggerak, guru penggerak, termasuk kurikulum paradigma baru ya, kurikulum paradigma baru yang mungkin atau ya nanti tahun 2022 akan diterapkan bagi sekolah penggerak yang gelombang kedua. Kalau untuk di DIY adalah Bantul dan Jogja ya. Ada 5 peran guru penggerak di sini, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, jadi untuk 5 peran guru penggerak ini mungkin saya rasa sudah dikerjakan semua juga oleh guru-guru, Bapak Ibu guru yang lain, menjadi pemimpin pembelajaran di kelas sudah, untuk menggerakkan komunitas praktisi, ini bisa MGMP, tetapi kalau di dalam konteks guru penggerak di sini adalah di lingkungan sekolah kita sendiri. Ya, jadi mungkin nanti ada timbul komunitas praktisi, namanya komunitas itu biasanya kan satu ide, satu visi misi. Nah, yang saya sudah tahu di sini ada satu komunitas yang sudah timbul, yaitu komunitas, MMTC ya. Ya, jadi itu sesuatu yang inovatif sekali, komunitas MMTC yang diinisiasi oleh Bapak Dewo, Bapak Bimo, ya. MMTC ya Pak ya. Ya. Nah, itu sudah termasuk komunitas praktisi, ya. Tinggal mungkin nanti kegiatannya itu perlu berdiferensiasi. Nanti kita akan belajar bagaimana apa itu berdiferensiasi.
termasuk kegiatan di dalam komunitas MMTC yang ada di SMA 1 Kalasan ini. Ya, kemudian untuk menjadi coach bagi guru lain. Ya, ini juga nanti ada materinya tersendiri. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini mungkin hal yang belum ada di sekolah kita. Tadi juga betul apa yang Bapak Kepala Sekolah sudah informasikan, yaitu adanya kolaborasi antar mata pelajaran. Nah, disinilah perlunya guru penggerak itu, yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Gitu. Nah, baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, modul 1.3 itu adalah visi guru penggerak. Nah, sebenarnya ini visi bukan hanya guru penggerak ya, nantinya juga visi Bapak Ibu guru semua sebagai seorang guru. Ya, kenapa kok penting visi itu bagi seorang guru, dan visi seperti apa yang dimiliki sebagai guru? Ya, visi perlu dipunyai ya, karena pekerjaan guru itu bukan hanya kertas saja, tapi pertumbuhan seorang manusia yang tentu saja dinamis ya. Oleh sebab itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Murid seperti apa yang Bapak Ibu harapkan yang terwujud pada mereka nanti di masa depan. Nah, dengan menggunakan visi mengenai murid inilah nanti yang akan menjadi bintang penunjuk arah bagi guru dalam menentukan strategi pengajaran. Kemudian modul yang 1.4 adalah modul budaya positif. Nah, ini juga hal baru ya, budaya positif. Di sini budaya positif adalah menerapkan disiplin. Jadi di sini disiplinnya adalah disiplin positif. Memaknai disiplin positif di sini dimulai dari perubahan paradigma. Yang tadinya dari paradigma stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Selama ini disiplin diterapkan ke siswa melalui sejumlah peraturan. Peraturan itu datangnya dari sekolah, bukan dari siswa sendiri. Jadi siswa mengetahui peraturan dan harus wajib melaksanakannya. Nah, yang nanti akan dijelaskan di sini adalah disiplin positif itu yang seperti apa. Jadi bermula dari paradigma stimulus respons menjadi paradigma teori kontrol. Contohnya, yang tadinya stimulus respon adalah realitas kebutuhan siswa itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan siswa itu berbeda. Contoh, semua siswa mempunyai kebutuhan belajar yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan belajar tiap siswa berbeda. Disiplin dikaitkan dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melaksanakan disiplin itu ada berbagai motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melaksanakan disiplin supaya tidak dihukum. Nah, itu disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melaksanakan disiplin atau peraturan itu hanya untuk mendapat hadiah atau imbalan. Ini juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi melakukan disiplin itu atau melakukan sesuatu karena memang meyakini nilai-nilai dan menghargai nilai-nilai tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kenapa? Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Disinilah tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi internal pada siswa sehingga siswa menjadi orang yang mereka inginkan, dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya di sini nilai-nilai universal. Selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang selama ini ada adalah peraturan kelas. Dan untuk budaya positif
dalam rangka membuat disiplin positif untuk siswa ini adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan timbul dari dalam diri sendiri berdasarkan keyakinan nilai-nilai yang dimiliki. Sedangkan peraturan itu timbul dari luar diri, bersifat eksternal. Namun semua harus melaksanakan. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, siswa dapat menyepakati atau melaksanakan hal-hal yang ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan sekolah atau guru yang menyuruh, melainkan siswa sendiri. Hal selanjutnya yang menjadi pendukung dari terbentuknya budaya positif adalah adanya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya setiap tindakan siswa itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbeda-beda. 5 kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ini misalnya ada seorang siswa yang selalu mengganggu temannya. Nah, setelah ditelusuri, ternyata siswa tersebut senang sekali kalau temannya yang diganggu itu menjadi mungkin marah-marah, mungkin tertawa. Jadi di situ siswa ini yang mengganggu tadi itu terpenuhi rasa kebutuhan atas kesenangan. Ya, namun tentunya dalam hal ini terpenuhinya dengan cara yang negatif. Nah, untuk itulah perlu diketahui 5 dasar kebutuhan apa yang dimiliki oleh siswa sehingga siswa tersebut mungkin melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian untuk membangun sebuah budaya positif ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu bisa sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu misalnya sedikit-sedikit siswa itu diberi hukuman, salah sedikit diberi hukuman. Kemudian ada yang guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, mungkin guru ini tidak secara langsung memberi hukuman, tapi mungkin dengan kata-kata yang lembut tapi cukup menusuk sehingga siswa merasa bersalah. Kemudian ada juga yang guru sebagai teman. Ya, jadi di sini selayaknya teman, jadi sangat akrab. Nah, namun ini juga tidak membawa hal yang positif juga kalau nanti pada akhirnya ada ketergantungan siswa itu terhadap guru. Kemudian yang selanjutnya adalah guru sebagai monitor. Jadi di sini guru memantau apa yang dilakukan siswa ketika siswa itu ada berbuat suatu kesalahan, kemudian dicatat, kemudian nanti diberi mungkin diberi tindakan, kemudian kalau ada yang berperilaku baik juga dicatat. Jadi semuanya dimonitor dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Nah, seperti kita ketahui manajer itu adalah mengelola misalnya dalam sebuah perusahaan, seorang manajer itu bertugas mengelola semuanya sehingga berjalan dengan baik. Cara selanjutnya untuk mewujudkan disiplin positif pada siswa yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya. Jadi guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid untuk berdisiplin positif sehingga menjadi murid yang merdeka. Apa itu restitusi? Ya, restitusi ini adalah salah satu cara untuk siswa itu memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, siswa tidak dihukum, tapi dibimbing oleh guru untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi di sini restitusi itu merupakan suatu kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian bersifat proses kolaboratif. Dalam hal ini mengajarkan siswa untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Biasanya kalau ada siswa yang berbuat kesalahan,
kita fokus pada kesalahan siswa, tapi tidak berfokus untuk memperbaiki siswa tersebut dari kesalahan. Jadi siswa yang bersalah tersebut dihukum berdasarkan kesalahannya. Dengan restitusi ini siswa tidak dihukum, tapi diajak untuk mengetahui kesalahannya dan siswa diajak bersama-sama untuk memperbaiki kesalahannya, bagaimana kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Dalam upaya membangun keyakinan mata pelajaran, guru menggunakan Google Form untuk menyatakan hal-hal terkait tentang kedisiplinan siswa. Kemudian, siswa menulis jawaban terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Moi aussi, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va apprendre le français. Kali ini kita akan belajar bahasa Prancis ya. Sebelum kita belajar bahasa Prancis, Ibu akan menanyakan kepada kalian terkait dengan formulir yang Ibu telah kirim, yaitu tentang membangun keyakinan mata pelajaran. Ya, kemarin Ibu sudah mengirimkan membangun keyakinan dalam rangka budaya positif, yaitu bagaimana kesepakatan atau keyakinan kalian saat belajar pada mata pelajaran bahasa Prancis. Sudah mengisi semua ya? Sudah. Ya, baik. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk membangun kesepakatan atau keyakinan mata pelajaran bahasa Prancis. Ini hasil dari kalian mengisi Google formulir tentang keyakinan mata pelajaran. Ya, misalnya yang mengisi presensi. Nah, terima kasih kalian semua telah mengisi sepenuh hati, di mana tulisan atau jawaban kalian Ibu lihat semuanya berkomitmen ya. Ada yang menjawab, saya berkomitmen untuk selalu mengisi presensi, kemudian ada yang menulis selalu mengisi presensi tepat waktu, kemudian mengingat dan membuat pengingat, menggunakan alarm, melihat notif dan sebagainya. Jadi yang semuanya menulis komitmen untuk menulis presensi ya, itu dengan tidak lagi disuruh-suruh sama Ibu. Seperti itu, biasanya kan ayo yang belum presensi, bahkan presensinya tengah malam jam 7, jam 8 itu baru presensi. Gitu ya. Jadi dengan adanya komitmen dari dalam diri sendiri ini, kalian akan selalu teringat, oh iya saya sudah membuat komitmen tentang presensi. Nah, dengan demikian itu kalian termotivasi sendiri karena sudah menulis komitmen seperti itu. Begitu ya anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait menulis komitmen tentang keyakinan mata pelajaran ini? Ya, jelas ya. Nanti semuanya ini akan tidak perlu ditulis di kelas ya, tapi ini semua per individu kalian mempunyai komitmen yang sudah tertulis seperti itu. Kalau menurut saya, peraturan yang keluar dari dalam diri sendiri itu sifatnya lebih membantu siswa karena peraturan itu kan keluar dari dalam diri kita sendiri dan kita yang tahu kondisi kita sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan peraturan tersebut, kita akan merasa bersalah sama diri kita sendiri. Menurut saya, dengan adanya keyakinan mata pelajaran bahasa Prancis, para siswa akan lebih tertib dalam mengikuti pembelajaran. Mereka menaatinya bukan karena perintah yang mengikat, melainkan karena adanya rasa tanggung jawab dan kesadaran dari diri mereka sendiri. Andrian adalah ketua OSIS. Sebagai ketua OSIS, ia memiliki tanggung jawab pada keberhasilan kegiatan-kegiatan sekolah yang berkaitan dengan program OSIS. Hal ini mengakibatkan Andrian sering meninggalkan jam pelajaran di kelas untuk mengurusi berbagai kegiatan di sekolah yang berkaitan dengan program OSIS. Bagaimana guru melakukan restitusi agar Andrian memiliki disiplin positif? Berikut ini langkah-langkah guru dalam melaksanakan segitiga restitusi.
Selamat pagi, Madam Nauri. Pagi Mas Adrian, silakan duduk. Bagaimana kabarmu hari ini Adrian? Baik, Madam. Alhamdulillah. Jadi begini, Madam ingin menanyakan kepadamu terkait ketidakhadiranmu di pelajaran bahasa Perancis. Berdasarkan presensi, sudah 3 kali berturut-turut tidak mengikuti kegiatan pelajaran bahasa Perancis. Apakah Adrian ada masalah? Sebenarnya saya tidak ada masalah, Madam. Hanya saya ada kewajiban dalam melaksanakan hari ulang tahun acara sekolah. Saya sebagai ketua OSIS harus bertanggung jawab kepada seluruh panitia dan kesuksesan pelancaran hari ulang tahun di satu kawasan atau hari ulang tahun sekolah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu Adrian, yaitu bertanggung jawab terhadap amanah sebagai ketua OSIS. Namun, alangkah baiknya kamu menambahkan sikap positif lainnya, agar tidak ada kegiatanmu yang tidak terlaksana. Dalam hal ini, kegiatan belajar di kelas tidak kamu tinggalkan. Oh ya Adrian, Madam ingin bertanya, apakah Adrian ingat keyakinan mata pelajaran bahasa Perancis yang telah dibuat bersama saat kegiatan pelajar bahasa Perancis? Ingat, Madam, kita semua mengikuti kegiatan pelajaran dengan senang dan nyaman. Ya betul. Dengan begitu, kita telah melaksanakan komitmen pada kegiatan belajar. Selanjutnya, apa rencana Adrian untuk melaksanakan 2 kegiatan atau mungkin nanti ada 3 kegiatan sekaligus tanpa ada yang dikorbankan atau ditinggalkan? Baik, Madam. Di kesempatan berikutnya, saya akan lebih bijak dalam memanage waktu belajar, dan memanage waktu dalam kegiatan berorganisasi OSIS. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Jadi gini, tadi itu aku dipanggil sama Madam Nauri jika aku tidak pernah mengikuti pelajaran selama 3 kali berturut-turut, dan aku kira Madam Nauri akan memberi nilai jelek pada aku. Ternyata tidak. Madam bilang menghargai rasa tanggung jawab saya sebagai ketua OSIS. Namun Madam juga menyarankan agar saya menambahkan hal positif di setiap kegiatannya. Dan aku berpikir di kesempatan berikutnya aku akan lebih memanage waktu dalam kegiatan belajar dan kegiatan berorganisasi. Mantap banget sih, Dip. Aku selalu banget deh sama cara berpikirmu. Ternyata Madam Nauri nggak langsung marahin ya, tapi kita ditantang untuk mencari solusi buat masalah kita sendiri. Wah, aku jadi tambah semangat nih buat tetap aktif berorganisasi. Walaupun kita nggak harus mengambil pelajaran gitu loh. Penerapan budaya positif yang saya lakukan ada 2. Yang pertama, melakukan pembentukan keyakinan mata pelajaran, dan kedua, melaksanakan restitusi. Adapun pembelajaran yang diperoleh setelah menerapkan budaya positif, yaitu setelah terjadinya pembentukan keyakinan mata pelajaran, stimulus yang berupa bujukan hadiah atau penambahan poin nilai yang selama ini saya lakukan sudah tidak dilaksanakan lagi, karena hal ini memaksa siswa agar mengerjakan tugas dan siswa menjadi tidak merdeka. Hal ini saya gantikan dengan menerapkan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru yang dilakukan oleh guru dan siswa. Misalnya, batas pengiriman tugas dan pilihan yang mengiringinya serta menyepakati cara penilaian. Dampaknya, semua siswa mengerjakan tugas dengan gembira dan selesai sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Pembelajaran yang saya dapatkan dengan melakukan restitusi. Saya sebagai guru semakin menyadari dan memahami bahwa semua perilaku memiliki tujuan dan kebutuhan dasar yang berbeda. Dengan demikian, saya dapat memahami kebutuhan dasar yang diperlukan siswa dan dapat memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut agar siswa memperolehnya dengan cara yang positif. Pada kasus siswa yang aktif berorganisasi, kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Mereka memerlukan ruang untuk mengekspresikan kebebasannya melalui aktif di organisasi dan kegiatan sekolah. Tugas saya sebagai guru yang berpihak pada murid adalah memahami kebutuhan dasar tersebut, kemudian memosisikan diri saya sebagai manajer.
Sebagai manajer, saya melakukan restitusi sehingga siswa mampu memiliki disiplin positif dengan cara yang merdeka. Demikian penyajian sosialisasi dan implementasi budaya positif di kelas dan di sekolah saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.